dari X. Ini menunjukkan means dari Y. Atau rata-rata dari X atau rata-rata dari Y. Anda sudah dapat kuliah progres dan statistik, Anda paham ya bagaimana mencari mean atau kalau kadang-kadang disebut dengan expected value, ya, expected value atau mean. Dan ini sebenarnya adalah korelasi dan autokorelasi ya. Jadi ini kan autokorelasi. Ini adalah kovarian. Kovarian korelasi gitu paham ya? Sudah ya? Oke, kalau nggak paham diulang lagi buka catatan kuliah yang lalu. Oke, jadi gini ya. Ini adalah contoh dari dataset yang memiliki banyak atribut input. Mungkin hampir sebagian besar contoh yang Anda dapatkan dari Kaggle bentuknya dengan banyak atribut input seperti ini. Jadi sebenarnya wine quality dataset ini merupakan yang sering dipakai juga untuk pengenalan machine learning. Dan ini biasanya digunakan untuk masalah klasifikasi. Tetapi karena di sini ada angka, ada 10, kita bisa menggunakannya juga untuk masalah regresi. Jadi wine dataset itu, jadi sebenarnya sebelum Anda melakukan selalu ya, kita harus tahu dulu sebenarnya yang diolah itu apa. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada berapa input atribut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Ada 11 input atribut dan selalu hanya ada satu output atribut atau kelasnya. Jadi kelasnya itu adalah skor antara 0 sampai 10. Jadi ini adalah yang namanya kualitas dari wine. Saya tidak minum wine ya. Jadi kalau Anda yang suka minum wine mungkin bisa tahu, atau kalau katanya semakin tua wine itu semakin bagus rasanya ya. Jadi makanya disimpan sampai berpuluh tahun. Nah, ini dataset ini dimaksudkan untuk ya sudahlah. Bagaimana kalau kita tidak menggunakan tester, tetapi kita menggunakan zat kimia yang ada di dalamnya. Jadi di sini ada parameter-parameter zat kimia di sini. Itu bagaimana atribut input parameter zat kimia ini hubungannya dengan output dari kualitasnya seperti apa. Jadi tidak pakai tester dari manusia, tetapi menggunakan bahan kimia. Nah, contoh ini digunakan untuk membuat gimana kita membuat model multiple linear regression. Jadi persis sama dengan mirip dengan linear regression simple, tetapi dengan banyak input atribut. Nah, kalau linear regression itu kan inputnya 1, outputnya 1, gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini input atributnya ada 11, maka ini sudah tidak bisa kita bayangkan sebagai kalau 2 mungkin sebagai suatu permukaan ya. Kalau inputnya 2 itu permukaan. Kalau 3 mungkin volume. Tetapi kalau sudah 11 itu sudah tidak bisa kita deskripsikan sebagai bangun ruang lagi. Jadi menghubungkan antara input atribut ini dengan output atribut ini. Jadi bentuk modelnya itu akan seperti ini. Nah, Y sama dengan B0 ditambah B1 X1, B2 X2 dan seterusnya. X ini, jadi kita selalu dari notasi kita pakai bahwa input atribut itu X ya. Kalau input atributnya lebih dari 1, kita sebut ini adalah X1, ini X2, X3, X4 sampai X11. Sedangkan output atribut itu kita lihat sebagai Y. Nah, karena ini model, maka Y-nya itu adalah Y topi, jadi estimasi Y itu sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan dengan atribut X1 ditambah B2 kali atribut X2. Kalau kasus yang ini berarti sampai B berapa? B berapa? 11. B11 ya, B11. Oke. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana memprediksi B0 sampai B11
dari data training ini. Nah, inilah inti dari multiple linear regression itu. Bagaimana dengan data training ini menemukan B0, B1, B2, B3 sampai B11. Maka kita kenal adanya metode stochastic gradient descent ya. Jadi kalau penurunannya itu kita seperti jadi kita tidak membuat solusi eksak tetapi dengan iteratif. Jadi iteratif itu pengulangan sedemikian hingga kita akan mendapatkan error. Error itu dari data training ini kan menemukan Y estimasi dengan Y ini kan. Bagaimana errornya itu minimal atau sangat kecil dengan stochastic gradient descent. Nah, kalau sudah dalam bentuk algoritma, maka stochastic gradient descent itu bentuknya seperti ini. Jadi B0 pada saat ini cara bacanya begitu ya. T itu waktu. B0 pada saat ini itu sama dengan B0 sebelumnya. Jadi iterasi sebelumnya ya. Saat ini dan sebelumnya itu iterasi. Iterasi itu jadi B0 pada saat ini sama dengan nilai B0 pada saat sebelumnya dikurangi learning rate dikalikan error T. Ya. Nah, learning rate ini sesuatu yang kita set, misalnya 0,01. Anda nanti bisa di list itu bisa coba-coba kalau 0,01 gimana, 0,1 gimana, atau 0,001 gimana. Kalau learning rate-nya semakin kecil semakin lama, tetapi dia akan menemukan solusi yang optimal. Tetapi kalau semakin besar maka dia tidak akan mencapai absolute minimal errornya. Kemudian error ini adalah perbedaan antara Y dari model ini dengan Y yang sebenarnya. Sedangkan BI ini I ini tinggal diganti ya. Kalau tadi ada 11 atribut, maka BI ini adalah B dari 1 sampai 11. BIT sama dengan learning rate. Itu hiperparameter simulasi yang bisa Anda set. Kalau ini parameternya, itu Anda temukan dari fase training. Kalau ini learning rate itu yang bisa Anda set. Ini. Jadi tahapnya adalah tahap training model. Itu kita menemukan satu set koefisien ini ya. Koefisien yang menghasilkan error paling kecil. Jadi error paling kecil itu berapa? Kemudian setiap iterasi koefisien di machine learning ini diupdate. Jadi seperti ini ya, update-nya seperti ini. Jadi B0 pada saat ini itu sama dengan B0 sebelumnya dikurangi dari learning rate dan error. Ya. Jadi kalau errornya semakin kecil maka B0-nya akan errornya semakin kecil menuju 0, maka akan apa? Efeknya apa? Solusi absolut. Bukan, ini dari persamaan ini, Anda lihat. B0 pada saat ini akan sama dengan B0 sebelumnya kan? Kalau ini semakin kecil, mendekati 0 misalnya, ini 0, maka B0 pada saat ini akan sama dengan B0 sebelumnya. Begitu juga dengan ini, kalau errornya semakin kecil, maka misalnya B11 pada saat ini akan sama dengan B11 sebelumnya. Gitu ya. Jadi ini B kemudian learning rate, kemudian error. B itu koefisien. Jadi harus dikonfigurasi. Jadi misalnya ini biasanya ada angka-angka magic itu, misalnya kita taruh 0,01 atau 0,02. Kemudian error itu tadi ya perbedaan antara Y dengan Y topi. Kemudian X adalah input value. X itu adalah ininya X1 sampai X11 tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kalau untuk
dengan banyak atribut gitu, kelasnya kita buat sendiri atau bagaimana ya Pak ya? Kelasnya kan sudah ada di datasetnya. Kalau misalkan tidak ada Pak, cuma Kalau tidak ada, isinya berbagai atribut aja, berarti kita membuat kelas sendiri Pak? bukan. Ya kalau kelasnya tidak di set, ya Anda tetapkan salah satu atribut sebagai kelas. Oh gitu, terima Iya, kasih. iya. Jadi pada tahap ini ya, pada saat ini saya tidak menuntut performa yang bagus. Yang penting Anda mengerti flow-nya dan bisa menjalankan lagi dengan dataset ini Anda sendiri ya. Jadi performa bagus itu maksudnya errornya kecil gitu, error terakhir kecil itu tidak ya. Nanti kalau Anda sudah menjalani semua, kemudian sudah cukup lengkap pengetahuan Anda tentang algoritma machine learning, baru nanti saya tuntut Anda menghasilkan performance yang bagus. Oke ya. Jadi mulai dari tugas yang sederhana dulu. Oke, jadi ini stochastic gradient descent itu adalah metode optimisasi. Jadi tidak boleh tidak mengerti ini. Nanti Anda kalau perlu baca sendiri tentang apa itu stochastic gradient descent. Ada stochastic gradient descent, ada Batch gradient descent. Itu nanti juga dipakai ini hampir dipakai pada semua algoritma machine learning. Jadi bagaimana menghasilkan sebenarnya pada intinya adalah bagaimana menghasilkan parameter machine learning model yang paling optimal menggunakan iterasi dengan stochastic gradient descent. Nah, untuk melakukan stochastic gradient descent ada dua parameter yang harus kita tentukan, yaitu learning rate. Jadi batas dari jumlah untuk setiap koefisien itu dikoreksi setiap kali kita iterasi, update. Kemudian epoch itu adalah seberapa jadi number of time, seberapa kali kita nge-run program untuk mengupdate koefisien. Jadi kalau satu epoch itu berarti tadi ada 62 ya. 62 data itu dimasukkan semua ke dalam model ini, kemudian dihitung errornya dan diupdate. Jadi semakin besar epochnya, maka diharapkan adalah errornya semakin kecil. Jadi B0 T plus 1 akan sama dengan B0T dan BIT plus 1 sama dengan BIT. Nanti ada masalah-masalah bahwa epoch itu tidak boleh terlalu, selain epoch yang besar itu akan menyebabkan running time-nya semakin lama, tetapi epoch yang semakin besar nanti akan kita lihat akan menimbulkan masalah bahwa modelnya itu akan hanya menghafal pola data, tetapi dia tidak cukup pintar. Seperti kalau kita pada saat belajar membaca dulu di TK atau di kelas 1 dulu ada fase, hampir semua ya, mengalami fase bahwa yang kita lakukan adalah menghafal ya, bukan mengerti dari teks. Yang kita harapkan adalah yang diharapkan oleh guru kita adalah kita bisa membaca, tetapi biasanya kita menghafal teks. Jadi sampai kadang-kadang dibolak-balik kita masih bisa membacanya. Itu yang disebut, kalau di perumpamaan itu yang disebut, kalau di machine learning disebut dengan overfitting. Jadi model hanya menghafal pola data, tetapi dia tidak pintar untuk menyelesaikan data yang belum pernah dia lihat. Jadi itu ya, makanya epoch ini juga, kalau sekarang sih Anda coba-coba saja epochnya berapa. Di sini kan ada nanti. Balik lagi kita ke contohnya ya. Oke, jadi yang bisa Anda ubah seperti tadi, struktur programnya seperti tadi Anda bisa lihat sendiri. Jadi ini ya, ini bisa Anda lihat bahwa di sini ada number of epoch. Jadi linear
stochastic gradient descent itu kalau bisa jangan sampai Anda tidak mengerti, Anda lihat listnya, kemudian bagaimana dia bekerjanya. Ini adalah algoritma yang bisa Anda set di sini ya. Ini learning rate-nya. Jadi learning rate paham ya? Setelah saya jelaskan. Jadi tadi ada di persamaan matematis tadi. Learning rate-nya 0,01 ya sudah. Kalau Anda mau mubah ya misalnya jadi 0,05 misalnya atau 0,05. Kemudian fault ini adalah bagaimana kalau ini data setnya itu tidak dibagi secara kaku menjadi data training dan data testing, tetapi ini data set yang sejumlah berapa tadi? Belum dibuka ya. Data set tadi apa? Wine ya. Ini ya, wine itu ada datanya ada sejumlah kalau nggak salah 4.000-an. 4.900 Pak. 4.900 ya. Jadi kalau di sini ada kalimat fault 5 itu artinya 4.900 tadi dibagi menjadi 5 blok ya, 5 blok. Bayangkan itu dimasukkan 4.900 tadi dimasukkan ke dalam 5 kotak, di mana 4 kotak itu digunakan untuk training dan 1 kotak digunakan untuk testing. Dan diulang sebanyak 5 kali. Jadi data set dalam tiap blok tadi pernah digunakan untuk training dan pernah digunakan untuk testing. Gitu ya. Nah, program intinya di sini ya, data setnya masuk, kemudian linear regression itu memanggil fungsi itu, dan endpoint-nya itu bisa Anda ganti. Biasanya kalau endpoint itu kalau tidak 5 biasanya 10 gitu ya. Nanti kita akan bicarakan detail ini tentang cross validation ini. Tapi di sini Anda bisa set, bisa ubah 5 atau 10. Ini untuk menghindari tadi menghafal data tadi. Dan tidak boleh underfitting atau overfitting. Kalau underfitting itu performanya jelek. Kalau overfitting itu performanya terlalu bagus karena hanya menghafalkan data training. Epoch. Nah, epoch ini menunjukkan tadi Anda set saja kalau 10 errornya seperti apa. Kalau epoch semakin besar maka harusnya errornya semakin kecil. Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini Anda tahu ya arah kuliah kita dan paham metode-metode basic ini. Bisa kita lanjutkan? Kalau tidak ada. Maaf Pak. Ya. Boleh minta tolong diulang lagi mungkin Pak, atau dicari lagi bedanya dataset training dengan dataset testing. Apa masih kurang paham, masih belum terlalu paham. Oh ya. Jadi mana ya? Di sini tadi saya lihat ada papan. Stop dulu. Kita coba feature ini ya, belum pernah pakai. Ada yang pernah pakai sebelumnya? Oke ya, jadi tahapannya kan begini ya. Pada saat kita memiliki data yang kita miliki tadi itu. Maaf Bapak, saya interupsi Bapak. Ini Jambox nggak bisa kami buka soalnya aksesnya terdenai. Oh, caranya gimana ya?
caranya gimana ya? Boleh sambil di share screen aja, Pak. Oh, oke. Aksesnya kami terdenai, Pak. Ya udah, biar cepet ya. Nanti kita sambil pelajari feature. Saya lupa. Lama nanti kalau saya siapkan apa? Drawing pad. Kelihatan nggak? Itu masih ini Pak, request akses Pak. Mungkin opennya belum dibuka Pak. Udah. Ya udah gini aja. Mungkin ini Pak, pengaturan Jamboardnya mungkin bisa diatur mungkin publik mungkin Pak, waktu tadi share. Bentar ya. Jamboard. Oh, oke. Nah, share. Kelamaan nih, nggak ngerti. Udah nanti aja. Udah bisa Pak? Hah? Udah bisa? Maaf Pak, di bagian share-nya itu dipencet yang Nusa Mandirinya. Yang Pas Nusa Mandiri. get link ya. Mohon izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Share. Change link to Nusa Mandiri. Ya, jadi get link-nya anyone with the link, Pak. Seperti ini. Bentar. Bentar. Anyone, oke. Anyone with link. Copy link. Ini. Oh, sama ya? Udah bisa. Udah bisa. Udah bisa, Pak. Oke, jadi misalnya apa data ininya begini kan? Kalau tahap di machine learning itu kan untuk setiap data kan ada dua fase ya, fase itu training ini nggak bisa diketik ya, training dan fase testing. Ada di machine learning itu kan ada data training dan data testing. Nah, untuk training itu bagaimana kita mendapatkan parameter model tadi kan, yang sudah kita lihat tadi dari linear model simple linear regression dan multiple linear regression tadi memiliki model dan parameter. Kita sudah dapat parameter dari fase training. Nah, training ini menggunakan dataset training. Training ini menggunakan dataset training. Kemudian setelah modelnya jadi, kita harus tahu performance modelnya itu seperti apa. Nah, performance model tadi itu kita tes dengan data testing. Kalau yang sebelumnya itu di set
0,6, berarti maksudnya 60% dari data itu digunakan untuk fase training, kemudian 40% dari data untuk fase testing. Pada prinsipnya, pada machine learning itu data training dan data testing itu tidak boleh sama. Ya. Prinsipnya begitu. Paham ya? Nah, cara yang kedua adalah tidak dibagi fix seperti itu, tetapi dibagi dalam tadi yang barusan itu dalam cross validation. Cross validation ya. Validation. Jadi kalau cross validation itu datanya dibagi misalnya 5 cross validation itu datanya misalnya sejumlah 100 instan itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada saat training dan testing itu dilakukan sekaligus kalau kita menggunakan cross validation. Diulang sebanyak 5 kali, di mana setiap kalinya itu 4 bagian itu digunakan untuk datanya untuk training dan 1 bagian digunakan untuk testing. Diulang secara bergantian. Jadi kalau yang pertama 1, 2, 3, 4 untuk training, yang kelima untuk testing itu dihitung performanya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah yang 1 untuk testing, kemudian 2, 3, 4 untuk training. Begitu diulang sebanyak 5 kali. Performanya dirata-ratakan. Paham nggak? Mohon maaf Pak, bertanya sedikit. Ketika kita punya data di training itu seperti apa bentuknya? Maksudnya data kita harus diapakan dulu ketika proses training? Ketika proses training, ya tim itu tadi. Training itu digunakan untuk saya ulang lagi ya. Oke. Seperti ini ya. Contoh ini. Anda menemukan model ini, itu kan datanya untuk menemukan persamaan ini ya, Y sama Y topi sama dengan B0 ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 sampai B11, X11. Itu kan dilakukan dengan algoritma ini kan, stochastic gradient descent. Paham ya? Untuk mendapatkan ini itu kan apa? Anda melakukan ini kan? Iya, Pak, iya. Sudah kan? Paham ya? Iya. Nah, yang dilakukan ini kan mengalihkan dengan X kan? Iya. Nah, pada saat Anda ingin menemukan model ini, X yang dipakai adalah X dari data training. Iya. Ya. Paham ya? Iya, Pak. Paham. Sampai sini. Nah, data testing itu digunakan untuk menghitung errornya berapa. Jadi data testing itu kalau ini sudah dapat, kemudian data testing itu ini B0-nya tidak diubah lagi. B0-nya sudah tahu, B1-nya sudah tahu, B2-nya sudah tahu, sampai B11-nya tahu. Dimasukkan data testing dari X1 sampai X11. Ketemu Y-nya berapa?
Y topinya berapa? Y topinya itu dibandingkan dengan Y yang sebenarnya di sini. Errornya berapa? Nah, Iya, itu dihitung errornya gitu. Iya, selisihnya Pak ya, bedanya. Iya. Nah, itu menunjukkan performansi dari model ini. B-nya itu atributnya tadi Pak ya, B-nya? Atribut input. Oh iya. Ya, koefisien dari atribut input. Atributnya adalah X ya. Oke. X. Oke? Iya Pak, Paham, ya? sudah lumayan. Oke. Perlu waktu ya, nggak apa-apa ya. Yang penting apa flow-nya Anda bisa ikutin. Tadi yang nanya soal apa? Bu siapa tadi? Itu sudah paham belum? Iya Pak, cukup bisa. Cukup ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau multiple linear regression sudah, kemudian kita lihat ke logistic regression. Oke, ini ya logistic regression. Jadi logistic regression itu digunakan untuk menyelesaikan masalah binary classification. Jadi kalau yang sebelumnya itu digunakan untuk menyelesaikan masalah regression problem atau masalah di mana output atributnya itu merupakan numerik. Kalau binary classification disebut binary karena output atributnya atau kelasnya itu hanya 2. Benar, salah, bagus, jelek, kemudian laki-laki, perempuan, sakit, tidak sakit, begitu ya. Binary classification itu seperti itu. Jadi atribut output atau output atribut atau kelasnya itu 2. Seperti contohnya ini. Ini adalah contoh dari dataset diabetes ya. Jadi memprediksi apakah seseorang itu diabetes atau tidak berdasarkan ini ya. Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh dataset klasik juga. Jadi diabetes itu klasik, bahkan masih ada yang menggunakan untuk tesis ya. Tapi sekedar intermezzo saja, Anda lihat bahwa ada yang aneh nggak dari dataset ini? Ada yang aneh nggak? Artikan bahasa Inggrisnya dan lihat angka-angkanya, ada yang aneh nggak? Ada yang 0 Pak, ininya, bagian body massanya. Ya, nah ini salah satu contoh yang aneh ya. Jadi ini semuanya adalah manusia hidup ya. Jadi manusia hidup. Kalau manusia hidup kan diastole blood pressure itu kan tekanan darah ya, tekanan darah yang bawah ya. Diastole itu bawah, sistole itu atas gitu ya. Masa orang hidup diastolnya 0? Gak mungkin kan ya. Kemudian triceps skin fold. Jadi kalau ketebalan otot ada 0 di sini. Kemudian insulinnya orang hidup bisa 0 ya. Kemudian body mass index-nya juga ada yang 0 di sini. Nah, ini kan kalau tetapi saya tidak ingin membahas itu sekarang ya. Ini disebut dengan kalau Anda nanti makanya kalau Anda sudah melakukan praktik data mining, Anda harus ada fase membersihkan data itu seperti ini. Jadi datanya harus diamati, jangan sampai meskipun banyak sekali yang melakukan kesalahan ini ya. Jadi datanya asal dari Kaggle atau dari UC itu langsung dipakai aja, padahal datanya salah gitu. Banyak missing value, dan missing value itu juga ada metode-metode untuk mengisi dengan cara statistik atau cara machine learning yang benar. Ini seperti apa? Tapi bukan itu yang ingin saya kemukakan di sini, bahwa ini ada kelasnya ada 2, 1 dan 0, atau positif diabetes dan negatif diabetes. Jadi fungsi logistik digunakan untuk memprediksi output atribut. Jadi fungsi logistik menghitung atribut
Y dari input atribut X. Y topi ya, Y topi itu 1, 0 itu dihitung dari input atributnya ini. Jadi input atributnya harus angka ya, harus angka. Kalau tidak angka harus diubah dulu ke angka. Jadi modelnya seperti ini, sederhana ya, tetapi seringkali ini metode yang cukup powerful ya. Kalau kita lihat di sini, Y ini, Y atau outputnya itu adalah 1 dibagi dengan 1 plus sekian, sekian, sekian. Jadi Y ini nilai maksimalnya berapa? Y topi ini. Nilai maksimalnya ada berapa? Nggak tahu, Pak. Hah? Masa nggak tahu? 0, Pak. Hah? Nilai maksimal 0. 0 terjadi kalau seperti apa? Berarti ini, Pak, errornya udah paling kecil mungkin, Pak, kalau 0. Nggak dilihat angka ini aja. Ini kira-kira paling besar berapa ini? 1, Pak. 1. Iya, paling besar 1 kan? Paling kecil? 0. Oke, kita lihat ya nanti grafiknya. Oh enggak, saya temukan grafiknya. Logistic function, nanti saya lihat logistic function. Jadi ini nanti ada 2 hasil. Apakah Y ini 0 atau 1? Dari Y topi ini dibulatkan. Jadi Y topi ini nanti kalau dibulatkan, pembulatannya sama ya peraturannya. Kalau 0,5 atau lebih 1 kurang dari 0,5 jadi 0 gitu ya. Jadi sekarang masalahnya adalah ini modelnya ada 2 ya, tetap ya tadi ya, machine learning tadi ada 2. Modelnya seperti apa, kemudian bagaimana memilih parameternya. Nah di sini modelnya itu seperti ini. Ini adalah fungsi logistik. Jadi fungsi yang seperti ini nanti Anda bisa lihat di banyak tempat di machine learning. Tetapi ini digunakan untuk model classifier. Jadi ini saja, sederhana kan? Seperti Anda bisa bandingkan dengan ini. Kalau ini bentuknya linear, kalau ini bentuknya seperti ini. Mirip ya. Kemudian model parameternya B0 itu ditemukan dengan ini. B0 T itu sama dengan B0 T-1. Ini boleh Anda ganti ini menjadi plus 1, ini menjadi T ya. Tapi ini maksudnya adalah saat ini B0 pada saat ini sama dengan B0 sebelumnya, B0 yang di sini ya, ditambah learning rate dikalikan YT ini ya, dikalikan ini ya. Jadi fungsi dari Y dan Y topi. Tentu saja nilai inisialisasinya bisa di-set misalnya Y-nya sama dengan 0, Y topinya. Kemudian BI yang di sini. Nah, yang penting adalah Anda bisa melihat dari sini data trainingnya itu di mana. Nah, di sini data trainingnya. Data training dari atribut ini ya. X1 sampai ini ada berapa atribut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 atribut. Ini B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 tambah B3 X3 sampai B8 X8. Jadi ada learning rate. Jadi model parameternya itu juga menggunakan stochastic gradient descent. Ada learning rate di sini ya, yang tadi di set 0,01. Jadi untuk mengestimasi koefisien itu menggunakan stochastic gradient descent. Ada 2 parameter. Jadi learning rate-nya, jadi learning rate tadi ya di set 0,01. Anda bisa eksperimen, diubah-ubah learning rate-nya bagaimana hasilnya. Kemudian epoch itu tadi berapa kali training ini dilakukan. Jadi satu expose terhadap semua data itu di-training berapa kali. Kalau tadi, kalau di ini ada berapa datanya? Ini data yang sangat lama ya, tetapi masih kalau untuk belajar ini masih sering dipakai. Data tentang bisa disebut resiko diabetes di Amerika ya. Indian ya, prima Indian itu kalau nggak salah daerah. Ini datanya ada berapa instan?
Ini ada 769 instance, 768. Ini ada 768. Jadi kalau satu kali epoch itu berarti 768 tadi dipakai semua untuk memprediksi mengupdate ini ya, mengupdate dari parameternya. Ini ya, epoch. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, mohon maaf bertanya. Yang di rumus yang di atas tadi itu kalau misalnya ada tanda kurang satu itu berarti ini data iterasi sebelumnya. Iya, semua itu ya, misalnya iya. Dalam kurung T. T itu saat ini, kalau T-1 itu sebelumnya, kalau T bisa juga disebutkan hanya ada dua notasi ya. Saya salah, agak beda dengan yang tadi. Kalau ini menyebutkan saat ini dan sebelumnya, nilai saat ini dan nilai sebelumnya. Nilai saat ini dan sebelumnya. Oh iya. Oke ya, kalau sudah paham itu nanti Anda boleh nanti diajari cara yang lebih cepat dari menghitung satu-satu itu. Tetapi Anda harus paham learning rate itu berpengaruh terhadap apa, epoch itu berpengaruh terhadap apa gitu ya. Jadi milihnya nanti Anda bisa menghasilkan model machine learning yang pas, tidak underfitting dan tidak overfitting. Oke? Ngerti ya? Kok sunyi? Mencerna? Masih mencerna, Pak. Masih mencerna. Lagi mengunyah, Pak. Menyimak, Pak. Menyimak. Bahas. Ayo, kerja keras. Berpikir keras. Ini masih yang paling basic ya. Nanti kalau sampai deep learning lebih seru. Oke. Kita kuliah sampai jam berapa ya? Satu lagi. Saya cek kuliah sampai 12.50. Oke, 1 jam lagi masih cukup. Oke, kemudian kita lihat ya contoh lagi di sini. Stop dulu juga. Oke, di logistic regression Anda lihat ya. Anda lihat dari atas satu-satu. Ini kayaknya memang Anda harus baca. Tetapi di sini Anda lihat parameter yang Anda bisa set sama sebut tadi ya. Kalau di sini di set epochnya itu 100. Apa ya, Pak? Mohon maaf, Pak, apa ya? Nggak ada nampil di layar, Pak. Bentar. Yang ini ya, yang data linear regression. Jadi kalau Anda lihat di sini ini ya, jadi ini bisa Anda set, Anda bisa tahu tadi bahwa learning ini menggunakan tadi masih sama stochastic gradient descent. Stochastic gradient descent itu Anda bisa set di sini cross validation-nya 5 masih sama dengan yang tadi ya. Kemudian learning rate-nya
0,1, kemudian n epoch-nya itu di set sangat besar ya, 100. Kemudian nanti kita lihat saya tunda dulu biar tidak begitu pusing itu masalah akurasi, itu akurasi definisinya apa itu. Ini kita lihat, ini ada berapa hasilnya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini menunjukkan hasil dari setiap volt tadi. Satu kali volt itu akurasinya yang pertama 73, yang kedua 78, yang ketiga 81, dan seterusnya. Kemudian ini adalah rata-rata dari akurasi setiap volt tadi ya. Volt validation tadi yang datasetnya dibagi menjadi 5 tadi. Kalau Anda set ini 10 ya ini menjadi ada 10. Begitu ya. Biasanya yang dipakai 5 atau 10. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak Sunyi. Oh, maaf Pak, tadi lupa yang 100 tadi itu apanya Pak ya? Yang 100 itu. Yang epoch-nya. Epoch. Epoch tadi berapa kali dia di training? T-nya ya Pak? Oh iya. Berapa kali di training? iya. Jadi B ini seberapa kali? Jadi sampai tujuannya apa epoch itu? Untuk menurunkan apa? Tingkat errornya Pak. Tingkat error, ya. Berarti epoch itu di dalamnya ada iterasi Pak di situ. Itu iterasinya di situ. Epoch itu menentukan iterasinya ada berapa kali. Oh iya. Ya. Oke. Kalau sudah tercerna dengan baik, kita lanjutkan ke perseptron. Oke, jadi input atribut dari perseptron itu numerik, pasti numerik. Jadi perseptron ini kalau kita lihat historinya, ini adalah cikal bakal dari Multi-layer perseptron, atau biasa orang juga menyebutnya dengan neural network. Jadi neural network itu seperti apa sih? Kita lihat di sini, ini cikal bakalnya. Kemudian perseptron ini digunakan untuk binary classification problem. Nah, ini saya minta Anda sangat paham di sini, karena kalau sangat paham di sini nanti pada saat kita membicarakan model perseptron dan deep learning lebih enak. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi ini adalah skema dari perhitungan di perseptron. Oke ya. Jadi X1 sampai Xn ini menunjukkan input atribut. Sedangkan J itu ada di sini output atributnya. Jadi kalau di sini itu numerik. Kalau tidak numerik diubah dulu ke numerik. Jadi kalau misalnya tadi ada 8 atribut, kalau diabetes tadi ada 8, maka di sini ada X1 sampai X8. Kemudian sebenarnya sederhana sekali perseptron ini. Kita masukkan ke dalam kotak yang disebut dengan width. Width itu maksudnya angka dikalikan dengan ini. Dengan X1 ini. Kemudian di sini itu adalah angka juga dikalikan dengan atribut ke N-1 atau ke 7. Kemudian ini adalah W, kalau tadi W8 dikalikan dengan atribut nomor 8. Oke? Paham sampai sini? Jadi input atribut tadi dikalikan dengan angka. 1 itu adalah bias. Selalu ditambahkan ya, 1 biasnya. W0-nya ini nanti diupdate juga. Paham ya, sampai sini paham? Bias itu maksudnya apa Pak ya di situ bias? Dan nanti di persamaan ada kan? Bias itu ada persamaannya nanti. Mana ya? Ini ya. Bias itu di set dan nanti diupdate juga. Jadi di set nilai inisialnya berapa dan diupdate juga.
Jadi kalau kita lihat di sini, output dari sini adalah 1 kali W0 ditambah X1 kali W1 ditambah, jadi kalau misalnya 8, kalau misalnya tadi ada 8, maka keluaran di sini, keluaran yang di sini ya, whiteboard, loh, nggak bisa pakai yang tadi ya. Prinsip kerja dari, ada yang masuk nggak? Prinsip kerja dari perseptron itu seperti ini. Jadi yang dilakukan modelnya seperti ini, parameternya adalah W1 sampai Wn, sejumlah dari input. Nah, W ini diset oleh machine learning algorithm agar menghasilkan output yang mendekati output yang sebenarnya atau errornya minimal. Ini flow-nya paham nggak? Jadi input dikalikan dengan bobot, dijumlahkan, kemudian masuk ke fungsi step. Paham nggak? Insya Allah paham, Pak. Paham, Pak. Oke, jadi kalau di neural network yang multi perceptron ini disebut dengan neuron. Kemudian ini disebut dengan bobot atau weights-nya. Bobot atau weights. Jadi yang dilakukan adalah, yang dilakukan oleh algoritma adalah membuat bagaimana W ini diset agar hasilnya itu mendekati dengan yang diharapkan, outputnya di sini. Jadi contoh dari dataset adalah sonar dataset yang Anda terima filenya. Jadi ini ada, kalau nggak salah ada 60 atribut. Jadi ada 60 atribut dan sekitar 200 sekian instan. 60 atribut tadi, setiap atribut itu menunjukkan sudut datang dari sonar. Jadi sonar itu adalah gelombang suara yang dipancarkan. Gelombang suara yang dipancarkan. Misalnya apa namanya, di dalam tanah atau di dalam laut gitu ya. Itu kemudian pantulannya dianalisis. Jadi dari pantulan ini apakah di dalam tanah itu merupakan batuan atau bahan tambang, atau mine gitu ya. Jadi ada 60, saya tidak tulis semuanya, tetapi di situ kalau nggak salah ada 60 sudut. Jadi bisa dilihat sudutnya berapa saja. Ini contoh dataset yang terkenal juga. Jadi bisa Anda cari nanti atributnya itu apa saja. Ada 60 dan ada 200-an instan. Nah, ini menunjukkan kuat, kalau di sudut ini itu kuat sinyal sonarnya sekian, sinarnya sekian gitu ya. Jadi kuat sinyalnya seperti apa sonar. Kemudian ini tugas kita adalah membuat model. Ini kan susah ditentukan. Kalau sudut datang dari arah sekian-sekian itu apakah di dalam tanah itu ada batu atau Terputus lagi ya? Tapi bapaknya enggak keluar. Suaranya tidak ada, Pak. Jaringannya memang nggak bagus ya? Suaranya hilang. Dari tadi keluar masuk terus aku jelek betul jaringannya. Sepertinya terkendala di sinyal Pak Agusnya ya, jadi agak lag gitu teman-teman. Mungkin harus di Nggak ada, Pak. Sudah belum, Pak. Nggak ada. Belum. Udah kelihatan, Pak.
Oke, jadi prediksinya itu akan 1 kalau activation-nya lebih besar dari 0. Jadi ini fungsi step, jadi prediksinya itu bisa nilainya 1 atau kurang dari 0. Kalau tidak, maka prediksinya 0. Jadi activation ini, jadi fungsi aktivasi yang di sini, activation ini, itu persamaannya adalah bias ditambah dengan ini, apa? Jadi bias ditambah dengan I sama dengan 1 sampai N, ini maksudnya adalah jumlah atributnya. Kalau tadi ada 60 atribut, maka N-nya ini 60, jadi 1 sampai 60 tadi kuat sonar dari setiap ini. Nah, width-nya ini diambil dari tadi update tadi, yang di sini, yang di-update. Oke. Nah, W sekali lagi merupakan fungsi yang dioptimasi. Jadi optimisasinya agar menghasilkan error yang minimal. Jadi width yang dioptimasi ini yang merupakan challenge dari fase pelatihan. Jadi W itu sama dengan W sebelumnya ditambah dengan learning rate, expected output dikurangi predicted output. Jadi expected output itu Y yang sebenarnya dikurangi dengan predicted output, itu berarti menunjukkan errornya, dikalikan dengan atribut input. Jadi learning method itu dikonfigurasi misalnya 0,001, kemudian predicted, expected dikurangi predicted itu error, kemudian X itu input tadi yang ada seberapa tadi. Ininya seperti ini ya. W, T plus 1. Jadi saat ini sebelumnya dikalikan learning rate, expected output. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pusing? Ini Pak, yang perseptron tadi itu, yang tadi yang anunya cuma 2 Pak ya? Apa sih? Jawabannya cuma, opsi jawabannya cuma 2 gitu Pak, itu kah maksudnya? Ya, ini digunakan untuk binary classification atau yang kelasnya 2. Oke, lihat listingnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, jadi minimal Anda boleh menggunakan dataset yang sama untuk yang logistic regression dan perceptron, satu yang sama, tetapi yang berbeda pasti berbeda dengan simple linear regression dan multiple linear regression. Meskipun dataset yang sama bisa Anda ambil sebagian atributnya ya. Yang penting adalah jalan dulu. Jadi program, saya lihat bukti bahwa Anda sudah mengerti dan bisa menjalankan untuk dataset Anda sendiri. Oke? Oke, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Nggak kebanyakan kan materinya? Cukup ya? Nanti bisa ditanyakan di Telegram ya Pak ya. Apanya? Perihal yang tidak saya ketahui. Oh, oke. Silahkan. Coba-coba dulu. Jadi saya sederhanakan dari kalau textbooknya agak rumit ya, jadi saya langsung aja. Jadi prinsip kerjanya seperti ini. Kalau Anda lihat ya sistematikanya, prinsip kerjanya seperti ini. Kemudian modelnya seperti ini, bagaimana cara mendapatkan parameternya seperti ini. Jadi setiap metode tadi pasti ada itu ya, bagian itu. Nah, untuk lebih mengerti, maka Anda harus lihat dari programnya tadi. Kemudian sedikit ya, kita flow ke depannya akan seperti ini. Kita akan lebih banyak nantinya menggunakan yang sudah jadi. Kalau sudah jadi, tapi tetap kalau tidak mengerti, maka Anda tidak bisa mengoptimasi. Misalnya yang ada di sini. Kita search ya di sini. Ada kelihatan layarnya? Kelihatan, Pak. Misalnya escalon linear
Ini jadi Anda kalau menggunakan, ini ada contohnya, jadi nanti silahkan dicoba. Kalau Anda bisa mencoba, jadi saya sangat belum memberikan contoh, akan sangat bagus ya. Jadi ini adalah linear regression. Jadi Anda lihat bahwa untuk melakukan linear regression dengan eskalen ini Anda cukup satu baris perintah ya. Yang panjang tadi, yang saya minta Anda ulangi tadi panjang, itu di sini hanya satu baris perintah. Karena kita menggunakan library ini. Oke? Ngerti ya, jadi arah ke depannya itu seperti ini, menggunakan eskalen. Tapi harus mulai dari yang susah dulu. Kita lihat eskalen. Sebenarnya kalau kita rajin, ini banyak ya sumbernya, kita tidak usah baca dari buku. Dari sini itu perseptron yang barusan. Nah, di sini ada parameter yang harus kita set, termasuk atributnya, yang kalau Anda tidak tahu prinsipnya, maka ini maksudnya apa itu pusing. Tapi sebenarnya di sini juga sama. Yang panjang tadi cuma satu garis perintah. Perseptron ya. Ini. Jadi intinya ini. Ini menunjukkan input atribut, ini output atribut. Ini disuruh bikin model begitu. Terus kemudian di modelnya ini perseptron. Hiperparameternya ada di sini. Oke, gampang kan? Jangan terlanjur ditekuk dulu ya mukanya ya. Ada harus paham dulu prinsipnya, baru pakai cara yang gampang. Berarti ini Pak ya, berarti eskalen itu dia menyediakan library yang lebih ringkas supaya berarti tinggal dimasukin parameternya aja. Iya, cuma langsung dikeluarkan ininya. Iya, itu yang tadi yang panjang tadi itu sudah dilakukan oleh eskalen. Skitlen, jadi Anda tinggal manggil saja fungsinya dan dimasukkan hiperparameternya. Jadi tetap harus paham. Jadi nggak susah ya. Oke, mudah-mudahan flow-nya ngerti. Mudah-mudahan Pak paham. Oke, ini nasib ke depan Anda ya, tergantung dari seberapa besar Anda mengerti isi kuliah ini ya. Nakut-nakutin ya, enggak ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Hari ini kok agak sunyi ya? Arif katanya Pak, tadi mau nanya, Arif mau nanya Pak Agus Subekti domisilinya di mana, mau ngajak makan bareng gitu katanya Pak. Wah, enggak bisa tuh, lagi pandemi. Oke. Oke, boleh dibuka. Kameranya nggak bisa semua ya, tapi nggak apa-apa lah buat dokumentasi. Coba yang kelihatan ya. Ada kuliah lagi habis ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada? Nggak ada Pak, paling aktivitas di tempat kerja. Oke. Jadi tugasnya udah jelas? Coba-coba Pak. Oke. Oke, nanti linknya saya. Anda boleh diskusi ya, silakan diskusi dengan sesama Anda untuk kan datanya beda-beda ya, jadi pasti hasilnya akan beda. Ini Pak, nanti tugasnya kita kumpulkan sama source code ininya, PYNB-nya sama file CSV-nya. Enggak usah, Anda cukup upload saja PDF-nya. Berarti Pak ya, buat 4 item itu ya, regression, terus cukup pilih salah satunya aja Pak? Semuanya dibuat. Nah. Pak, maaf Pak, yang di Jupyter Notebook itu saya pernah coba download file type PDF, nggak bisa. Kenapa ya Pak? Error. Katanya ada
ada toolsnya yang kurang gitu. Jadi File nggak apa? bisa. Perkenalkan diri dulu, ini siapa Bu? Si bapaknya biar enak Bu. Nggak apa-apa, Oh, kelihatan. maaf, Pak. Nggak apa-apa. Itu kan file IPFD-nya yang di Jupyter Notebook itu di download dalam format PDF. Saya pernah coba, cuman error gitu, ada tools yang perlu di download gitu software apa tools apa gitu. Nggak bisa gitu. Kalau di print aja. Print screen. Bukan print screen boleh, atau di print PDF. Print. Iya. Oke, Pak. Ya, makasih, Pak. Yang di turunnya Pak ya? Kenapa? Yang menunjukkan bahwa Anda sudah menggunakan dataset Anda sendiri dan sudah jalan gitu. Berarti ini Pak ya, screenshot runningannya sama screenshot datanya Pak. Iya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab waktu Anda submit. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi cukup ya. Sampai jumpa. Insya Allah minggu depan tetap semangat ya. Jadi kuliah kita tidak susah. Minimal saya tidak akan membuat susah. Tapi Anda harus serius mengerjakan tugasnya biar bisa mengerti target saya yang Anda harus mengerti tercapai. Oke, selamat siang semuanya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.